Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Sadaristi dari Pendidikan Fisika B 2018. Kali ini kita akan mencoba membuat grafik histogram dan grafik poligon dalam penyajian sebuah data ya. Tapi sebelumnya kita tidak langsung membuat grafik histogramnya dikarenakan kita belum menentukan interval kelas, panjang kelas, dan banyaknya datanya ada berapa kita belum tahu. Di sini kita disajikan sudah ada 40 data yang masih sifatnya belum kita kategorikan ini kelompok-kelompok mana ya. Di sini kita diminta untuk menyatakan data tersebut dalam distribusinya 65 sampai 67, 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan seterusnya. Terus kita mencari interval kelas pada batasan tepi-tepi dan berapa panjang kelasnya. Nah, sekarang pertama tuh paling kita pakai cara manual aja ya. Sebenarnya udah ada cara aslinya sih, tapi kita coba dengan cara manual ya. Yaitu kita langsung di sini tuh maksudnya langsung kita pilihin angka-angka dan kita masukkan kategori yang mana gitu ya. Kira-kira sampai angka berapa angka terbesar yang kita lihat. Sekarang coba nih kita lihat dulu. Ya, di sini bervariasi dari kalian bisa lihat dari puluhannya. Di sini paling besar tuh kalau saya sudah lihat tuh ada angka 80. Berarti kalian juga harus membuat rentangnya tuh di rentangnya panjang kelasnya harus sama ya. Kalau misalnya 3, kesana juga 3 gitu. Berarti kalau 65, 67, 68, 70 berarti 33 ya. Berarti kalau 65, 67, 68, 70, 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79, 80 sampai 82. Sekarang kita lihat dulu 65 sampai 67 itu ada berapa. Mari kita hitung bareng-bareng. Nah, kita sudah bisa nih melihat dari berbagai masing-masing warna itu adalah dari data yang berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditentukan. Dari contohnya yang 80 aja tuh dari angka warna oranye. Jadi selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik histogram dan poligonnya seperti apa ya. Jadi seperti cara sebelumnya kita juga sudah menentukan berapa jumlah rentang kelasnya berapa dan datanya berapa di setiap kelasnya. Sekarang kita tentukan dulu histogram dan poligonnya dengan cara kita menentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu caranya kita hanya mengurangi angka terkecil dari masing-masing kelas dikurangi dengan 0,5 ya, seperti yang sudah kita pernah pahami sebelumnya. Jadi misalnya ini kelas yang pertama 65 sampai 67. Kelas terkecilnya kan 65 kita kurangin dengan 0,5 jadinya adalah 64,5. Nah, di sini kita tulis ya. Terus 68 berarti 68 kurang 0,5 berarti 67,5. Karena kebetulan ini jaraknya sama-sama 3, berarti nanti ke bawahnya tinggal tambahin 3 jadi gini 70,5, 73,5, 76,5 dan 79,5 ya. Dan bagaimana dengan tapi atas nih ya, TA nya
Nah, kalau TA-nya itu berarti kelas dengan angka yang terbesar itu ditambah dengan 0,5 ya. Jadinya 67 tambah 0 jadi 67,5. Nah, gampangnya tuh sama dengan tepi bawah, cuma tepi bawah tuh kadang kita samain itu adalah angka-angka setelah angka tepi bawah paling atas. Tambah atas 4,5. Nah, kalau ini kita tulis semuanya dari 67,5 nih sampai ke bawahnya juga tepi atas namanya. Tapi tepi atasnya dimulai dari kelas yang paling atas ini. 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, 79,5, dan ini ditambahin 3 jadinya adalah 82, 80,5 benar. 2,5. Nah, kita udah nentuin nih tepi bawah sekian, tepi atas sekian. Sekarang kita akan buat grafik dulu nih ya. Saya ikan dulu. Nah, kalau direkam itu kalau di grafik itu kayak gini nih. Nah, ini ada sumbu I, ada sumbu X. Nah, kalau sumbu itu menandakan jumlah dari banyaknya data dari masing-masing kelas nih. Ada 3, 5, 12, 14, 4, 2. Karena rentangnya ada di antara jumlah yang paling kecil itu 2 dan paling besar itu adalah 14, jadi saya bikinnya seperti ini aja, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, angka-angka ganjil ya. Dan untuk sumbu X itu berarti rentang tepi bawah sampai tepi atas yang paling besar angkanya. Sekarang kita tentukan dulu untuk rentang dari 64 sampai 67. 64 sampai 67 berarti dari kelas yang 65 sampai 67, nilainya 65 sampai 67 itu di 3, berarti sampai sini saja nih ya. Nah, kalian lihat lagi ya, 64,5 sampai 67,5 nih ya. Yang ini nih berarti 64,5 sampai 67,5 itu sampai 3, berarti sampai di sini ya. Hasilnya langsung dikotakin gini ya. Tapi sekarang saya agak bikinnya gak 1, 2 supaya kita bikin garis nanti di sininya pas di berapitannya tuh nggak bikin 2 garis ulang. Berikutnya yaitu 67,5 sampai 70,5 itu ada 5 ya, ada 5. Jadi nah ini sekali garis aja. Dari 70,5 sampai 73,5 itu ada 12. 12 itu saya asumsikan sampai sini. Berikutnya 73,5 sampai 76,5 itu 14. 76 kan 70 ya. Itu ada 14, berarti agak dinaikin dikit. Nah, oke. Berikutnya dari 76,5 sampai 79,5 itu ada 4. 4 itu berarti sekitar sini ya. Dan yang terakhir itu adalah 79,5 sampai 80,5 ada 2. 2 berarti di sini. Nah, terlihat grafik jadinya
Dari tabel data ini kita dapat menentukan dan menggambarkan bahwa bentuk grafik histogramnya seperti ini. Ya, ini histogram namanya. Histogram itu jadi diagram bar atau batang. Sekarang bagaimana kita menentukan poligonnya? Nah, poligonnya itu caranya kita akan menentukan ada titik-titiknya dulu ya. Titik-titik kita tentuin itu dari ini, kita lihat contohnya di sini ada 64,5 sampai 68,5. Nah, ini kan ada titik tengahnya nih. Caranya gini, kita kurangin aja, 67 kurang 64 berapa? 67 tambah kurang 64 tuh 3, berarti 1,5an kalau nggak salah. Jadi di sini itu sebentar dulu. 7 kurang 4 itu 3 ya. 3 itu kan bagi 2 itu 1,5. Jadi 1,5 ditambah 64,5 itu berarti sekitar 66. Ini 66. Kalau ini 69 ya, tambahin 3 aja, ini berarti 72, ini 75, ini 78, ini 81. Oke, kita dengan menentukan ini titik tengahnya di sini, di satu di sini, terus di sini juga, dan di sini dan di sini. Berikutnya tinggal kita tarik garis dari sini dari 0 ke titik ini, sambung di sini lagi, sambung ke arah sini sampai sini, turun lagi ke sini ke bawah. Maaf, ini kurang ke bawah, dan diakhiri sampai di sini. Nah, jadi poligon tuh, grafik poligon itu seperti ini. Ya oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara membuat grafik histogram dan poligon.